Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan Shalatul Mu'min jilid yang kedua. Dan sebelum mulai, silakan jamaah lihat kanan kiri atau depan belakang. Kalau tidak kenal, kenalan dulu. Sudah? Kita masih membahas bab al-imamah fis shalah, tentang keimaman di dalam salat, masih dalam sub bahasan variasi imam. Dan sudah kita lewati ada 10 macam variasi. Seperti yang terakhir di nomor 10, yaitu apabila imamnya sholatnya adalah sholat yang tepat waktu, yang ada, ya, ada, sedangkan makmumnya adalah orang yang bayar utang sholat, disebut dengan qadha. Dan keimaman yang berbeda niatnya ini, yang satunya ada, sedangkan yang satunya qadha, itu sah. Ini bahasan yang terakhir di minggu lalu, yaitu di nomor 10. Sekarang nomor 11, yakni kebalikan dari nomor 10. Untuk menghemat waktu, kita dengar membacakan Indonesianya, kita simak bahasa Arabnya. Berikutnya adalah yang ke-11. Sebaliknya, imamah orang yang mengqadha salat dengan orang yang mengerjakan salat pada waktunya adalah sah. Yaitu yang menjadi imam adalah orang yang mengqadha salat, sedang makmumnya adalah orang yang mengerjakan salat pada waktunya. Ya. Kasus yang ke-11 adalah imamatu man yuqdis salata. Orang yang mengqadha salat, dia membayar hutang salatnya, sementara makmumnya adalah orang-orang yang ada. Apa tadi ada? Yang sholat pada waktunya. Dan ini pendapat yang lebih kuat adalah boleh untuk mereka sholat bareng. Contoh minggu lalu ada orang kecelakaan siang hari, kemudian siuman besoknya. Kecelakaan, pingsan, siuman besoknya. Di waktu zuhur, misalnya dia mau sholat zuhur untuk zuhur yang kemarin, yang dia pingsan waktu kecelakaan, sedangkan keluarganya yang nunggui dia di rumah sakit juga mau mengerjakan sholat zuhur yang dikerjakan untuk hari ini. Bisa dipahami? Tapi yang jadi imam adalah yang qadha. Anggap saja yang nunggui ini istrinya, kan tidak mungkin istrinya yang ngimami. Yang ngimami tentu suaminya yang kecelakaan. Ya kan? Lalu kemudian suaminya mengatakan, kamu sholat di situ, aku di sini. Kamu di lantai, aku di atas ranjang, aku imamnya. Tapi zuhurku yang sekarang adalah zuhur buat kemarin, sedangkan zuhurmu adalah zuhur hari ini. Berarti suaminya qadha, sedangkan istrinya ada 6. Lanjut. Contohnya, seseorang yang mempunyai hutang karena lupa atau tertidur sholat zuhur hari kemarin. Lalu dia mengqadha sholat itu. Kemudian datanglah seseorang untuk mengerjakan sholat zuhur hari ini bersamanya sebagai makmum. Maka sang imam mengerjakan sholat dengan niat sholat zuhur hari kemarin, sedang sang makmum mengerjakan sholat dengan niat zuhur hari ini. Dengan demikian, sholat orang yang mengerjakan sholat pada waktu yang semestinya di belakang orang yang mengqadha sholat adalah sah. Sebagaimana sebaliknya, karena salat tersebut adalah satu, hanya waktunya yang berbeda. Bahkan seandainya pun salatnya beda. Misalnya salat zuhurnya si istrinya, sedangkan dia mengerjakan salat isya 2 hari yang lalu. Teknisnya sama-sama 4 rakaat. Ya. Bahkan yang satunya zuhur, yang satunya isya. Pun pendapat yang lebih kuat itu boleh. Nanti akan ada penjelasannya. Sekarang variasi yang ke-12. Yang ke-12 adalah
Imamah orang yang mengerjakan salat fardu dengan orang yang mengerjakan salat sunnah adalah sah. Ya. Imamatul muftarid lil mutanaffil sahihah bila khilaf. Tidak ada ikhtilaf ulama bahwa orang yang mengerjakan sholat wajib dia bisa menjadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Orang yang mengerjakan sholat wajib dia bisa menjadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Contoh, ada orang terlambat datang sholat zuhur. Dan orang ini misalnya ustadz. Kemudian ketika dia masuk ke dalam masjid, dia dapati orang-orang semuanya sudah selesai sholat. Sholat apa? Zuhur. Kemudian ada ikhwan jalan ke belakang, ceritanya mau duduk. Ustadz itu panggil, akhi, antum sudah sholat? Sudah Ustadz. Bisa nggak temani ana sholat? Jadi ana sholat zuhur yang wajib. Antum sholatnya sholat zuhur juga yang kedua kali dan nilainya sunnah. Lalu ustadz ini yang menjadi imam. Berarti ustadznya sholat fardu, betul? Sedangkan makmumnya sholat sunnah, betul? Dan ini tidak ada ikhtilaf ulama, boleh hukumnya. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah melihat seseorang mengerjakan sholat sendirian. Beliau bersabda, Ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. adakah orang yang akan bersedekah kepada orang ini? Hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya. Ya. Ada orang datang terlambat untuk mengerjakan sholat. Karena dia datang terlambat, dia pun sholat sendiri. Maka Nabi SAW menawarkan kepada orang-orang yang sudah selesai sholat. Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaq ma'ahada. Ya. Adakah yang mau bersedekah untuk orang ini? Caranya apa? Halo, Assalamualaikum. Jemaah nanti ini ya, kalau saya lihat antum kayaknya bingung, bengong gitu, jadi saya ikut bingung juga. Ini saya yang salah ngomong kah? Atau antumnya nggak paham? Ulang ya. Fokus. Perhatikan ya. Ada seorang laki-laki datang terlambat sholat. Karena dia terlambat, maka dia sholatnya sendiri. Maka karena orang ini sholat sendiri, Nabi mau orang itu tetap dapat pahala berjamaah. Kalau pahala berjamaah berapa kali lipat? 25 sampai 27 kali lipat. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha. Adakah dari kalian yang sudah selesai sholat ini mau bersedekah untuk dia? Jadi kalian sholat lagi dan dia dapat apa? Pahala berjamaah. Karena kalau nggak ada yang nemani, dia dapat pahala sholat sendiri. Begitu. Maka ada yang menemani orang tersebut. Begitu. Bisa dipahami? Dan kalau seandainya tidak boleh seorang yang mengerjakan sholat wajib berjamaah dengan orang yang sholat sunnah, tentu tidak mungkin Nabi yang suruh. Karena sholatnya yang ditawari, siapa yang mau sedekah? Itu Nabi ketahui bahwa pahalanya nanti adalah pahala sholat sunnah saja. Bukan pahala sholat wajib. Karena sholat wajibnya sudah dia kerjakan. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis-hadis tentang pengulangan salat berjamaah bagi orang yang mendapatkan salat berjamaah, sementara dia sudah mengerjakan salat sebelumnya. Dalil lain tentang bolehnya orang mengerjakan salat wajib dan dia menjadi imam bagi orang yang salat sunnah. Dalil lainnya adalah riwayat-riwayat yang menceritakan tentang perintah Nabi bagi orang yang sudah terlanjur salat, kemudian dia dapati kloter berikutnya, dia bergabung bersama mereka dan sholatnya yang kedua atau ketiga itu dianggap sunnah. Ceritanya begini. Suatu hari Rasulullah SAW sholat. Suatu hari Rasulullah SAW sholat. Setelah selesai sholat, memang demikian sunnahnya seorang imam dan itu menjadi kebiasaan Nabi. Nabi berbalik ke belakang. Ketika Nabi berbalik ke belakang, beliau dapati ada di luar masjid 2 orang duduk-duduk. Maka Nabi suruh salah satu yang di dalam panggil orang yang di luar itu.
dan keduanya datang ke dalam keadaan ketakutan, khawatir dimarahi. Rupanya Nabi cuma mau bertanya, kenapa kok kalian duduk-duduk? Kok kalian tidak ikut gabung sholat? Maka di antara mereka ada yang menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya kami sudah sholat tadi. Kami dapati ada orang di dalam masjid sholat lagi, lalu kami duduk di luar untuk menunggu. Maka Nabi SAW mengatakan, lain kali, kalau kalian sudah sholat di tempat kalian, lalu kemudian kalian dapati ada kloter atau jamaah yang berikutnya, maka bergabunglah bersama mereka, dan sholat kalian yang kedua dinilai sunnah. Perkataan Nabi ini melazimkan, orang yang sudah sholat tadi lalu masuk, itu sholatnya sholat? Sunnah. Ayo apa? Sunnah. Ulang. Ini saya yang tebel bet kan ngomongnya? Perkataan Nabi tadi, kalau kalian nanti suatu saat lain kali ya, sudah sholat di tempat kalian, lalu kalian dapati ada jamaah berikutnya, gabung sama mereka. Sholat kalian yang kedua dinilai sunnah. Kata-kata Nabi ini menunjukkan bahwa orang yang disuruh gabung pada dia sudah sholat, sholatnya dia sholat apa? Sunnah. Sedangkan orang yang di dalam, yang mereka itu gabung bersamanya, sholatnya sholat apa? Sholat wajib. Begitu. Dan ini menguatkan pendapat bahwa diperbolehkan imam sholatnya sholat fardu, sedangkan makmumnya sholat sunnah. Lanjut. Di antaranya adalah hadis Yazid bin Al-Aswad yang di dalamnya disebutkan, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fa shalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. yang artinya, apabila kalian berdua sudah mengerjakan salat di kediaman kalian, kemudian kalian mendatangi salat berjamaah di masjid, maka salatlah bersama mereka, karena sesungguhnya hal itu sebagai ibadah sunnah bagi kalian berdua. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada dua orang duduk-duduk depan masjid. Kemudian Nabi lihat kok gak gabung, Nabi panggil. Keduanya datang ketakutan. Kemudian Nabi tanya, kok kalian gak gabung? Mereka jawab apa? Kami sudah sholat di tempat kami. Lalu Nabi nasihati, ujungnya adalah, kalau kalian sudah sholat di tempat kalian, lalu kemudian kalian dapati di dalam masjid ada jamaah, maka sholatlah bersama mereka, dan sholat kalian yang berikutnya, yang gabung itu dinilai sunnah. Terus. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal tersebut. Saya kira udah jelas. Sekarang yang ke-13 adalah kebalikan dari nomor 12. Coba dibaca. Yang ke-13 adalah imamah orang yang mengerjakan salat sunnah dengan orang yang melaksanakan salat fardu itu diperbolehkan menurut pendapat yang benar. Model yang ke-13, imamnya yang salat sunnah, makmumnya yang salat wajib. Contoh tadi yang terlambat salat zuhur, misalnya yang datang adalah ikhwan. Ikhwan itu datang salat zuhur terlambat. Dia dapati orang-orang di dalam masjid sudah selesai salat. Ada ustadz yang maunya ke belakang itu ceritanya mau duduk. Ya, ustadz itu kemudian nanya, antum terlambat? Iya, belum sholat? Belum. Ayo sini saya temani. Ya kan? Tapi yang ngimami siapa? Ustadznya apa ikhwannya? Ustadznya. Berarti ustadznya sholat apa? Sunnah. Sedangkan makmumnya, ikhwan ini? Sholat wajib. Hingga kasusnya seperti nomor 13. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Dan itu boleh. Apa dalilnya? Adapun yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengerjakan salat Isya bersama Nabi SAW. Kemudian mendatangi masjid kaumnya dan salat yang sama bersama mereka. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya salat pertama yang dikerjakan oleh Mu'adz adalah salat fardu, sedangkan yang kedua adalah salat sunnah. Dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Mu'adz bin Jabal ini imam di kampungnya. Tapi untuk sholat Isya, Mu'adz bin Jabal punya kebiasaan sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi.
imam Masjid Nabawi adalah Nabi, Mu'adz bin Jabal sebagai makmum, dan sholatnya Mu'adz yang menjadi makmum di belakang Nabi itu adalah Isya yang wajibnya. Sampai sini paham? Begitu selesai Isya bersama Nabi, maka Mu'adz pulang ke kampungnya. Statusnya dia sebagai apa? Imam. Maka dia sholat Isya yang kedua kali. Sholat Isya yang kedua kali statusnya sebagai imam. Nah, sebagaimana perkataan Nabi tadi, kalau kalian sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian dapati ada jamaah berikutnya, maka gabung bersama mereka, sholat kalian dihitung sunnah. Berarti sholatnya Mu'adz bin Jabal di kampungnya, di kaumnya, itu statusnya berarti sholat Isya yang nilainya sunnah. Sedangkan orang-orang kampungnya yang memang menunggu dia pulang dari Masjid Nabawi, status mereka Isyanya yang wajib. Ini menunjukkan bahwa bila imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, itu boleh. Sama seperti kasus ikhwan yang terlambat lalu ditemani seorang ustadz sholat bareng, tapi ustadznya yang jadi imam padahal ustadznya sudah sholat zuhur. Sampai sini paham? Tadi ada perkataan di bagian akhir paragraf, walam yungkir alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengingkari perbuatan Mu'adz. Karena Nabi tahu bahwa Mu'adz itu senantiasa melakukannya. Perhatikan teman-teman. Nabi tidak mengingkari perbuatan Mu'adz, ini menunjukkan bolehnya yang dilakukan Mu'adz itu. Yaitu seorang yang sholat sunnah menjadi imam untuk sholat wajib. Kalau seandainya Nabi tidak memperbolehkannya, tentu Nabi larang Mu'adz melakukannya. Sampai sini paham? Lanjut. Nabi sendiri pernah mengerjakan salat 2 kali dalam beberapa macam salat khauf. Beliau mengerjakan dengan kelompok pertama, kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya beliau mengerjakan salat dengan kelompok kedua yang juga 2 rakaat, kemudian beliau SAW mengucapkan salam. Dengan demikian, salat yang pertama dianggap oleh Nabi SAW sebagai salat fardu, dan yang kedua salat sunnah. Ya. Nabi pernah ngulang salat juga. Salat Nabi yang pertama dengan satu kelompok. Setelah salam Nabi salat ulang lagi dengan kelompok yang berikutnya. Dan ini menunjukkan bahwa mengulang salat untuk menemani atau untuk membarengi orang yang setelahnya, maka ini diperbolehkan. Salat yang pertama statusnya seperti pahala wajib, sedangkan status yang kedua dinilai sunnah. Lanjut. Hal itu pula yang menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibolehkan salat Isya di belakang orang yang mengerjakan salat tarawih dan salat sunnah lainnya. Ya. Ini turunan contohnya. Fa'ala hadza, berdasarkan dalil-dalil di atas, tajuzu salatul Isya khalfa man yusalli salat tarawih wa ghairiha. Dengan demikian boleh apabila ada orang misalnya terlambat sholat Isya. Kadang-kadang kita terlambat sholat Isya di bulan Ramadan, ya. Itu enggak? Kadang-kadang bulan Ramadan kita terlambat sholat Isya. Ya kan? Misalnya karena waktu bukanya balas dendam. Kan? Lama kali di WC. Bahkan muntah-muntah. Ya kan? Muntah-muntah. Karena terlalu banyak makan. Akhirnya ketika datang ke masjid orang sudah sholat Ba'diyah Isya. Bukan sholat Isya, orang sudah Ba'diyah Isya. Dia terlambat. Atau dia kelamaan di WC. Atau yang dulu sering dilakukan adalah orang sepinggan, orang BDI, atau malah orang sebelah sana itu apa namanya? PTHR misalnya. Untuk mencari imam yang bagus ke istiqomah. Ya kan? Mungkin imam di kampungnya itu misalnya cuman bacanya terbolak-balik di kul aja terus. Kemudian ngebut juga. Akhirnya orang bilang, kita sholat di sini nggak khusyuk, orang di sini ngebut. Ayo kita ke istiqomah. Padahal rumahnya jauh. Sampai di istiqomah rupanya sudah full parkirnya. Akhirnya keliling cari parkir, habis waktu. Begitu masuk ke dalam masjid ternyata orang sedang Ba'diyah Isya. Ya. Terus gimana nih? Pas baru mau sholat, baru mau iqamat, tiba-tiba bangkit imamnya sholat tarawih.
Bolehkah orang yang terlambat ini sholat isya sedangkan imamnya sholat tarawih? Jawabannya boleh. Ya, kalau imamnya 2 rakaat, lalu imamnya salam, maka makmum yang sholat isya ini tinggal menambah berapa? Tinggal nambah 2. Lanjut. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berbicara tentang kedua hadis di atas. Yang demikian itu amat jelas menunjukkan dibolehkannya imamah orang yang mengerjakan sholat sunnah atas orang yang mengerjakan sholat fardu. Yang ke-14, Tunggu dulu. 14 ini panjang banget kan? Ya. 14 ini panjang sekali. Sampai 13 dulu. Ada pertanyaan? Tapi jangan di luar materi. Terkait yang dari contoh Ustaz terlambat sholat wajib ditemani dengan sholat sunnah. Kenapa yang sudah sholat jadinya sunnah? Nah, Ustaz tadi menyampaikan pahalanya kan pahala berjamaah. Pahalanya terkait pahala Ustaz. Apakah tetap pahala berjamaah itu dihitung yang sholat tepat waktu itu Ustaz, atau dia berbeda lagi pahala Ustaz berjamaah? Yang sepengetahuan anak kan yang 27 derajat itu kan yang tepat waktu. Ini pertanyaannya, yang tadi sholat terlambat lalu kemudian ditemani, dia dapat pahala jamaah ya? Iya, dapat pahala jamaah. 27 kali lipat. Dia dapat pahala untuk tepat waktu, dia nilai seperti orang tepat waktu, ataukah dinilai seperti orang terlambat? Jawabannya tetap terlambat. Kalau seandainya itu tidak dinilai seperti orang terlambat, tapi dinilai tetap seperti orang yang sholat pada waktunya, yang di awal waktu, niscaya akan ada orang yang terus menerus terlambat, lalu kemudian membuat kloter-kloter berikutnya dengan minta tolong orang lain untuk ditemani. Nah, ada pertanyaan? Ya, Pak. Niatnya kita misalnya jadi imam, kita sholat tiba-tiba ada yang mengukur kita sudah niat makmumannya. Bapak sholat apa? Bapak sholat apa? Ba'diyah. Sholat dia. Ya. Katakan kita sholat ba'diyah zuhur. Kita kan sholatnya sholat sunnah. Ini pertanyaan bagus dan melahirkan contoh baru nih. Kita sholat ba'diyah zuhur di belakang tiang. Ada orang datang terlambat lalu kemudian menepuk pundak kita. Ya kan? Dan kita yakin dia mau sholat apa? Zuhur. Yang nilainya wajib buat dia. Ya kan? Apa yang kita lakukan? Perlukah kita memberi isyarat? Tidak usah. Karena itu yang pernah kita dapati, sebagian orang dia memberikan isyarat tangannya ke belakang. Jangan. Seolah-olah jangan gabung. Saya ini sholat sunnah, sedangkan kamu sholat wajib. Kita nggak boleh bersama. Ya kan? Yang benar, biarkan saja. Yang benar, biarkan saja. Terus niatnya apa? Niat kita tetap ba'diyah zuhur. Berapa rakaat? Tetap 2. Nanti setelah kita salam, orang tersebut nambah 2. Karena dia zuhurnya berapa rakaat? 4. Beda niat gak apa-apa kah? Oh, ini belum nyampe anunya, babnya. Tapi intinya tidak apa-apa. Intinya tidak apa-apa. Nanti akan ada pembahasan bagaimana kalau imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Sama saja bolehnya. Begitu juga kita ba'diyah zuhur, sementara yang di belakang kita yang tepuk-tepuk, itu mau sholat zuhur. Niatnya beda, status sholatnya juga beda. Yang satunya fardu, yang satunya sunnah. Catatan, pendapat yang lebih tepat, tidak ada tepuk menepuk pundak. Yang benar, tidak ada riwayat tentang tepuk menepuk pundak. Yang dilakukan sebagian orang, berdiri di kanannya orang sholat sendiri, kemudian ditepuk pundaknya 2 kali. Gitu kan? Lalu kemudian ikut sholat. Sebenarnya perbuatan seperti ini tidak ada dalil yang sahih. Yang benar adalah cukup berdiri di kanan, kita tahu pasti yang mau datang ini, yang datang ini sholat. Ini saya yang salah ngomong kan, tidak paham. Dingin kah dingin? Iya, dingin.
Kok beku semua? Ulang. Yang benar, dengan seseorang yang terlambat berdiri di kanan orang yang sholat sendiri, langsung nempel, itu sudah menunjukkan bahwa orang tersebut mau berjamaah. Jadi tidak perlu lagi tepuk-tepuk pundak, langsung saja tempel di kanannya dia. Nanti kan dia mikir juga, aku ruku kok orang ini ruku, aku itidal kok itidal, coba terlambat dikit. Nunggu rupanya. Berarti jamaah, ya kan? Dosa juga ditanya, jamaah kan? Cukup dengan kita berdiri sebelahnya. Bagaimana kalau orang yang tidak tahu? Ini babnya beda sudah nih ya. Bagaimana kalau yang sholat sendiri ini nggak tahu kalau mau dijadikan imam? Misalnya yang datang itu 2 orang. Kalau 1 orang kan tinggal berdiri di kanannya. Iya. Ya atau tidak? Iya. Nah ini masalahnya, yang datang misalnya 2 atau 3 orang. Khawatirnya kalau nggak ditepuk pundaknya, nggak tahu dia. Yang benar diomongi. Mas ikut sholat, kami jamaah di belakang. Jangan dijawab, oke. Tafadhol. Dibiarkan saja. Kita ngomong sama dia, ya, dan dia jangan menjawab. Nanti yang dia lakukan adalah ketika dia takbir, yang kalau sendiri cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sudah di belakang ada orang yang mau ikut jamaah, maka suaranya jadi dikeraskan. Allahu Akbar. Gitu. Nanti akan ada bab khusus tentang cara mengatur shaf. Ini orang sholat sendiri. Ya. Ini orang sholat sendiri. Datang orang sholat berdiri di kanannya. Sebenarnya di kanan apa di kiri yang benar? Atau di belakangnya? Ataukah di kanan tapi kakinya mundur dikit? Yang mana yang benar? Bagaimana kalau datang orang berikutnya? Datang orang ketiga? Ya, yang orang kedua ini dipanggil, mundur dikit belakang, ditarik tangannya. Lalu kemudian sholat bersama. Di mana? Dua-duanya belakang kanan apa menengah? Alias si imamnya dijadikan tengah. Yang mana yang benar? Bagaimana kalau di belakang ini dinding mentok? Imamnya yang disuruh maju, bagaimana caranya? Imam, maju imam. Begitu. Karena di belakang ini mentok, gak bisa mundur. Bagaimana caranya? Suruh maju. Kalau nggak mau maju bagaimana? Apakah kita jadi kanan kirinya dia? Seperti cerdas cermat begini? Nah, itu nanti ada babnya khusus. Ada pertanyaan? Ini kayaknya cukup sampai di bab ini saja. 10, 11, 12, 13. Ganjil ya kan? Iya. Soalnya kalau saya lanjutkan ke 14, ini panjang sekali. Jadi daripada nanti memaksakan untuk menghabiskan poin ini, malah nggak selesai. Jadi mendingan kita cukupkan dulu sampai poin 13. Dan dapat ganjil. 11, 12, 13. Pertanyaan? Apabila kita menemukan makmum yang masbuk tadi, apakah lebih utama mana? Benar-benar kita lebih dari satu, membuat jemaah baru atau mengikuti yang tadi masbuk tadi? Oh iya. Kita datang berdua, mendingan kita jamaah berdua aja, ataukah yang lagi ba'diyah ini dijadikan sebagai imam? Yang masbuk. Oh iya. Ada 2 orang sama-sama masbuk. Setelah imam selesai, dua-duanya berdiri. Begitu? Pertanyaannya, apakah 2 orang ini sama-sama berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Itu pertanyaannya? Bukan. Coba diulang. Jadi gini, ada jemaah yang terlambat sholatnya tadi. Ada jemaah sholat terlambat. Melakukan sholatnya.
Menyempurnakan sholat ini maksudnya dia masbuk atau betul-betul sudah ketinggalan? Masbuknya Masbuk. Terus? ada yang baru datang 2 orang nih. Yang datang, oh paham. Ada seorang sholat terlambat, masbuk. Imam salam, dia berdiri. Ada 2 orang datang terlambat lagi. Ya. Kemudian pertanyaannya, mereka berdua jamaah ataukah orang masbuk ini dijadikan imam? Jawabannya, mereka berdua jamaah. Mereka berdua jamaah. Yang penting mereka dapat pahala 27 kali lipat. Sedangkan orang yang sudah masbuk, dia sudah dapat pahala berjamaah bersama imam yang sebelumnya. Dia tidak usah dijadikan sebagai imam baru. Pertanyaan. Kejadiannya itu pas ba'da maghrib. Kejadiannya ba'da maghrib. Kita sholat ba'da maghrib ya. Kita ba'diyah maghrib. Tapi kita 2. Sedangkan yang datang ini belum sholat maghrib. Dan dia 3 rakaat. Bacaannya surat ya. Oh, kalau rakaatnya bagaimana? Nggak ada masalah. Bacaannya. Sebentar dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Bagaimana kalau rakaatnya? Nggak ada masalah. Kita rakaat 1, dia rakaat 1. Kita rakaat 2, dia rakaat 2. Kita salam, dia berdiri rakaat 3. Paham? Kalau bacaannya keras apa pelan? Jawabannya kalau antum adalah ba'diyah, maka antum pelan. Kecuali kalau antum niatnya adalah sholat maghrib yang kedua, yang nilainya sunnah, maka dikeraskan. Jadi antum mau sholat apa nih? Ba'diyah yang 2, apa mengulang maghrib yang nilainya sunnah? Begitu. Kalau ada orang terlambat, temani aku belum sholat maghrib. Terus antum mau mengerjakannya 3 sama-sama, berarti bacanya dikeraskan. Pertanyaan? Ulang? Kalau kita ingin jadikan seorang imam, Sholat apa ini? sholat wajib. Sholat wajib kan ada yang suaranya keras, ada yang tidak keras. Oh, takbir-takbirnya. Oh ya. Berapa orang? Berdua. Kalau berdua, kan antum masih bisa dengar suaranya dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kan antum berada di sampingnya. Saya kira dia melihat gerakan antum juga. Sudut mata kita itu kan masih bisa lihat samping kita. Ya kan? Iya enggak? Ya. Bagaimana kalau 3 orang? Dia ini dijadikan imam tapi suaranya tidak dikeraskan. Mungkin dia tidak tahu. Makanya kasih tahu dulu tadi. Mas, ikut jamaah. Mungkin dia nggak tahu di belakang. Kan dia juga nggak berani lihat ke belakang kan? Iya nggak sih? Iya. Batal sholat. Hari ini nggak jelas. Saya nggak jelas kan jelasinnya. Betul kan? Kenapa orang itu tidak mengeraskan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar? Karena mungkin dia merasa dirinya bukan imam. Kenapa dia tidak merasa dirinya bukan imam? Mungkin antum datang tidak kasih tahu. Nah, itulah tadi saya bilang dikasih tahu. Mas ikut jamaah ya, kami di belakang. Ya, dia tinggal mengeraskan bacaannya. Pertanyaan. Kalau misalnya selesai sholat dulu, terus ada yang mau jamak kosong, Ada yang sholat zuhur. Setelah itu mau jamak kosor. Sama asar. Berarti orang ini musafir. Dan orang ini sudah sholat zuhur 4. Tapi dia mau nyambung asar 2. Sendiri. yang jamaah ini sedekahnya boleh sedekah yang menjadi imamnya. Lalu ada orang mau nemeni. Kamu mau ngapain? Aku mau jamak asar. Berapa rakaat? 2 aja. Mau ku temani? Ayo. Yang nemani ini berapa rakaat? Itu pertanyaannya? Jawabannya 2. Jawabannya? 2. Ulang? Tetap asar juga. Iya.
Kayaknya 2 pertemuan yang lalu sudah ada contohnya. Apabila seseorang menemani orang musafir, kemudian dia kosor, maka orang itu boleh kosor. Nah. Pertanyaan? Misalnya safar. Safar itu hari Jumat. Dijamak dengan asar. Nah, pertanyaan antum adalah, bolehkah Jumatan dijamak sama asar? Boleh gitu ya. Kalau misalnya nggak boleh, Imam sholat Jumat yang sholat zuhur yang bisa dijamak sama asar. ada orang ikut Jumatan, tapi dia ndak niat sholat Jumat, dia niatnya sholat zuhur, supaya bisa jamak dengan asar. Begitu ya? Ikut Mia, belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Masih ada 5 menit sebelum saya jawab pertanyaan yang terakhir. Saya ringkaskan dulu kajian kita di malam hari ini. Orang yang mengqadha sholat boleh jadi imam untuk makmum yang sholatnya di waktunya. Seperti orang yang baru siuman dari pingsan, mau sholat untuk sholat yang kemarin, sementara jadi imam buat keluarganya yang sholatnya adalah sholat hari ini. Orang yang sholat fardu, sholat wajib, boleh menjadi imam sementara makmumnya sholat sunnah. Dalilnya adalah ketika ada orang sholat terlambat dan orang itu mau mengerjakan sholat wajib, maka Nabi memerintahkan salah satu dari jamaah yang sudah selesai sholat, Nabi bertanya, ala man yatasaddaqu ala hadha, siapa yang mau bersedekah untuk saudara kita ini, temani dia sholat. Yang terlambat sholat wajib sebagai imam, sedangkan yang disuruh bersedekah dengan cara menemani sholat, statusnya sholat sunnah. Boleh juga imamnya sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat wajib. Sebagaimana perbuatan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sholat isya yang kedua, setelah dia sholat di belakangnya Nabi di Masjid Nabawi, maka sholatnya dia isya yang kedua itu statusnya sunnah, dan dia kerjakan sebagai imam di masjid kampungnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan, ada orang musafir, dia mau mengerjakan sholat zuhur, tapi karena di situ orang Jumatan, maka dia hadir, imamnya sholat Jumat 2 rakaat, sedangkan dia sholat zuhur 4 rakaat. Bagaimana seperti ini? Jawabannya, orang ini keliru. Pendapat yang saya ambil, orang ini keliru. Seharusnya dia dudukkan dulu masalahnya, sholat Jumat dengan asar itu bolehkah dijamak? Kata Syekh Utsaimin, tidak ada riwayat Nabi pernah menjamak Jumatan dengan asar. Padahal Nabi pernah safar yang lebih dari seminggu. Dipastikan ada Jumatan di situ. Maksud saya, dipastikan salah satu dari durasi safarnya Nabi ada hari Jumat. Dan tidak pernah ada riwayat Nabi menjamak Jumatan dengan asar. Sebagian ulama ada yang mengatakan, sholat Jumat itu sebenarnya adalah menduduki posisi sholat zuhur di hari Jumat. Sehingga kalau sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur, berarti Jumatan mengambil hukum yang seperti sholat zuhur. Bila zuhur itu bisa dijamak dengan asar, berarti Jumatan
juga bisa dijamak dengan asar. Dia dudukan dulu yang mana nih? Pendapat yang lebih kuat. Allah alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Jumatan itu boleh dijamak dengan asar bila memang betul-betul dibutuhkan. Bila tidak ada kebutuhan, maka dipisah. Ini pendapat yang lebih selamat tengah-tengah di antara dua pendapat ulama. Bila tidak ada kebutuhan sama sekali untuk menjamak, maka tidak usah dijamak. Contoh, kita dulu kan waktu di Jeddah, mau pulang, kalau kita tidak jamak Jumatan dengan asar, khawatirnya nanti kita terburu-buru untuk masuk ke bandara. Itu belum check-in, belum masukin bagasi, belum imigrasi dan lain-lain. Akhirnya timbul pertanyaan, kita itu boleh nggak sih jamak Jumatan dengan asar? Pendapat yang lebih kuat, kalau memang dibutuhkan seperti itu, karena ada kekhawatiran, nanti malah nggak dapat asar tepat waktu, atau malah nanti terburu-buru, maka boleh dijamak. Angkatan antum kemarin, di bulan September, kita mau berangkat umroh, yang berangkatnya adalah hari Jumat. Kita hadir sholat Jumat di bandara, Jumatan. Sementara kalau kita tidak asar sekarang, digabung, dijamak dengan Jumatan, khawatirnya nanti sampai di Bandara Suta, sudah 4:30, itu belum keluarnya, nanti belum sampai di hotelnya malah maghrib. Daripada nanti malah kesusahan untuk mengerjakan sholat asar, mendingan digabung, karena memang kebutuhannya begitu. Jadi pendapat yang benar adalah orang itu, dia lihat dulu, dia punya kebutuhan atau tidak untuk menjamak antara Jumatan dengan asar. Bila dia lihat, oh ini waktu penerbangan saya jam sekian, ini kalau saya nggak asar sekarang nanti akan terjadi begini dan begitu. Dia prediksi ini sangat membutuhkan, maka dia boleh jamak Jumatan dengan asar. Bila ternyata dia pikir, nanti setelah Jumatan balik ke hotel tidur-tidur, maka dia tidak boleh jamak dengan asar. Pendapat yang lebih kuat, dia tidak jamak dengan asar. Karena setelah Jumatan rupanya pulang ke hotel hanya tidur-tidur. Berarti Jumatannya Jumatan, nanti asar dikerjakan secara tersendiri dan tidak jamak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.